Halo guys, David di sini dan ini adalah Anker Power Core Speed 10,000 QC. Dan yang ini adalah Vega V41. Dua powerbank ini punya fungsi yang sama, yaitu buat ngecas HP. Keduanya juga sama-sama diklaim punya kapasitas 10.000 mAh. Tapi kenapa powerbank dari Anker berani dijual dengan harga 700.000 dan powerbank dari Vega cuma dijual dengan harga 70.000? Di video ini saya akan nyoba buat jelasin perbedaannya menurut pengalaman saya ketika menggunakan dua powerbank ini selama 2 bulan terakhir. Buat perbedaan pertama sih, saya nggak perlu nunggu waktu 2 bulan. Pas barangnya baru nyampe aja udah kerasa. Ya, pas pertama kali ngeliat kemasan kedua powerbank ini aja bedanya udah kerasa banget. Si PowerCore punya kemasan yang kelihatan lebih serius dan kelihatan lebih berkelas. Pengalaman unboxing PowerCore ini pun asik padahal dia cuma powerbank doang. Contohnya kayak bagian ini yang bisa dibuka tutup. Kalau kita buka dia bakal kelihatan penampakan powerbanknya, dan kalau kita mau buka kita tinggal tarik aja bagian sini. Ini sebelumnya udah pernah saya buka, jadi mungkin kemasannya kelihatan agak berantakan, tapi sebisa mungkin udah saya bikin serapi mungkin. Ya, di dalam sini juga ada satu kertas yang tulisannya "Boots Not Happy" atau "Happy". Jadi kelihatan mereka juga pengen dapetin feedback banget kalau kita misalnya nggak puas. Jadi customer service-nya kelihatan serius gitu lah. Terus di dalam sini ada powerbank-nya juga, packaging-nya kelihatan serius banget. Mungkin malah lebih asik daripada unboxing HP. Di sini ada tempat buat taruh kabel USB-nya, kita tinggal tarik aja buat ngambilnya. Harusnya ini lebih rapi lagi sih, tapi karena udah pernah saya pakai dan saya lupa cara packagingnya, jadi ya kira-kira begini lah. Ini sendiri powerbanknya beratnya lumayan kerasa berat, walaupun bentuknya kecil, tapi itu bisa jadi salah satu tanda kalau powerbank ini lumayan solid. Ini lumayan berat loh. Ya, sedangkan kita juga dapat kantong powerbanknya yang nanti akan kita bahas. Nah, sementara buat powerbank dari Vega ini kemasannya ya cuma segini aja. Kemasannya nggak salah sih, nggak ada yang salah dari kemasan kayak gini. Kebanyakan powerbank lain juga kemasannya simple. Tapi ketika kita tadi samping-sampingin sama powerbank yang harganya 10 kali lipat, kemasan kayak gini langsung kelihatan asal ada doang ya, begini doang. Cuma ditarik terus udah. Di sini ada ini ngambilnya pun susah. Oke, di sini ada beberapa aksesoris tambahan, yaitu sebuah kabel tambahan. Kabel bisa jadi kabel data, bisa jadi kabel buat ngecas, dan ini quick start guide-nya. Jadi buat yang belum tahu seluk-beluk powerbank-nya, jadi bisa dibaca-baca dulu. Ada sinar LED, ada konektor pengisian buat iPhone yang nanti bakal kita bahas juga. Terus di sini juga ada kartu garansi yang saya rasa sangat meragukan kalau kartu ini bisa dipakai. Jadi ya begitulah, kalau kita lihat kemasannya barusan, kelasnya memang kerasa berbeda banget. Tapi kan kita keluarin duit bukan cuma dapetin packagingnya aja, tapi buat dapetin powerbanknya. Jadi kita langsung aja lanjut ke perbedaan kedua, yaitu di daftar spesifikasi kapasitas kedua powerbank memang sama-sama ketulis 10.000 mAh. Tapi setelah melalui beberapa pengujian dengan berbagai macam HP yang saya review selama 2 bulan terakhir, saya dapetin kesimpulan yang mungkin nggak bikin Anda heran, yaitu powerbank dari Vega punya kapasitas real sebanyak kurang lebih 3.150 mAh, dan PowerCore punya kapasitas real 2 kali lipatnya, kurang lebih 6.300-an mAh lah. Semua powerbank memang nggak mungkin bisa ngasih kapasitas yang sesuai sama yang ketulis di kotaknya, karena ada faktor konversi tegangan yang bikin dayanya kebuang selama proses pengecasan. Semakin berkualitas sebuah powerbank, semakin efektif juga daya yang bisa disalurin. Buat saya, bagian fitur adalah bagian yang paling ngebedain sebuah powerbank mahal sama powerbank biasa. Di PowerCore, kita bakal nemuin beberapa fitur yang bakal bikin hati kita jadi lebih tenang. Contohnya fitur Quick Charge 3.0 yang kompatibel sama mayoritas HP yang udah dukung fitur itu.
Saya udah ngetes powerbank ini dari zaman saya nge-review LG G6 dan Samsung Galaxy S8 Plus yang sudah mendukung teknologi Quick Charge. Dan PowerCore bisa mengisi baterai di kedua HP tersebut dengan kecepatan yang sama kayak kita ngecas pakai charger bawaan HP-nya. LG G6 cuma butuh waktu 100 menit buat ngecas dari 0 ke 100%, dan S8 Plus butuh waktu 90 menit. Ketika ngecas HP LG pakai powerbank Fagor, saya butuh waktu 6 jam supaya dayanya bisa terisi sebanyak 89%. Dan abis itu powerbanknya berhenti ngecas karena dayanya habis. S8 Plus juga punya cerita yang sama, sekitar 6 jam buat ngecas sebanyak 82% dan abis itu baterai di powerbanknya habis. Selain kecepatan ngecas, Anker PowerCore juga didukung sama fitur keamanan lain kayak Power IQ, Voltage Boost, sama Multi Protect yang bikin proses pengecasan jadi lebih aman. Faktor keamanan ini bisa kita rasain dari suhu powerbanknya yang tetap adem selama proses pengisian daya. Kalau powerbank Fagor sendiri, suhunya jelas lebih panas dari si PowerCore, tapi nggak panas-panas banget sampai bikin penggunanya cemas kok. Selain fitur keamanan dan kecepatan tadi, PowerCore juga ada ngasih beberapa hal yang bikin dia kerasa lebih mahal. Contohnya kantong powerbank yang kerasa lembut dan berkualitas, plus build quality dari powerbanknya yang kerasa solid. Powerbank dari Fagor sendiri punya fitur yang menarik, kayak kabel yang udah kegabung sama powerbanknya sehingga kita nggak usah takut lupa bawa kabel. Terus ada juga bonus converter ke Lightning port buat ngecas iPhone atau iPad. Kesimpulannya memang nggak adil buat ngebandingin kedua produk ini, karena harganya memang udah jauh banget, dan target pasarnya juga udah pasti beda. Kalau Anda adalah pengguna HP kelas flagship yang pengen powerbank dengan kualitas terbaik, Anker PowerCore ini sangat saya rekomendasikan. Kalau Anda adalah pengguna HP low-end atau kelas menengah, rasanya bakal sayang banget buat beli powerbank semahal ini, karena nggak sebanding sama harga HP-nya. Untuk powerbank Fagor sendiri, sebenarnya merek ini adalah alternatif terbaik buat powerbank di harga 70 ribuan. Teman-teman di Instagram Gadgetin juga banyak yang saranin merek Fagor pas saya nanya soal powerbank murah yang bagus. Walaupun proses ngecasnya lama banget dan kapasitasnya juga kecil, saya nggak bisa banyak protes mengingat harganya yang murah. Tapi kalau Anda punya duit lebih, saya saranin buat beli powerbank di atas harga 150 ribuan deh. Kalau Anda minat, link pembelian powerbank itu udah saya taruh di kolom deskripsi. Demikian video perbandingan antara powerbank 70 ribu dan powerbank 700 ribu. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!